Oke. Bapak minta kalian coba kerjakan yang ini dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Udah, Pak. Udah dicari. Udah. Oh, dapat hasilnya berapa? 20. 20 ya. Ini tinggal angkanya dimasukkan aja kan? Iya, Pak. Angkanya dimasukkan, nanti dapat jawabannya 20. Oke. Kalau begitu tidak usah dibahas ya, yang nomor satu ya. Iya, Pak. Oke, nomor satu aman. Kita lanjutkan ke nomor dua. Nomor dua udah dapat, udah dicoba dicari. 6 per 13, Pak. Udah sama Kak Caca kemarin. Oh, udah dibahas ya. Oke. Kalau udah kita Sampai skip. nomor 3. Nomor tiga udah juga. Udah. Oke, berarti nomor empat lagi ya. Iya, Pak. Oke. Kalau begitu nomor empat. Bentar. Oke. Ini. Oke, silakan dicari dulu nomor 4. Misalkan X dan Y elemen bilangan asli. Ingat X dan Y-nya harus bilangan asli sehingga 2X ditambah 3Y sama dengan 2020. Nilai terbesar yang mungkin dari 3X plus 2Y adalah titik-titik. Berapa nilai terbesar yang mungkin dari 3X tambah 2Y? Oke, silakan dicari dulu.
Gimana bisa? Masih pelajari kemarin, Pak. Tapi lihat kunci jawabannya, tapi udah dipelajari. Bisa. Bisa? Bisa. Berapa jawabannya? 3025. Oke. Alfa gimana bisa? Alfa ngerti? Nggak ada nengok kunci. Bapak harap nanti kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, Bapak harap kalian bisa jawab soal ini. Soalnya bukan soal yang terlalu sulit sekali. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya cara pertama ya. Cara pertama ini cara yang cukup matematis. Kita tahu bahwa 2x ditambah 3y sama dengan 2020. Maka kita akan punya 3y sama dengan 2020 dikurang 2x. Ya. Atau y sama dengan 2020 dikurang 2x per 3a. Nah, ini nilai dari y. Sehingga sementara yang ditanya adalah nilai terbesar yang mungkin dari 3x plus 2y. Jadi kita cari dulu 3x plus 2y itu sama dengan berapa sebenarnya. Nah, tetapi sebelum mencari 3x plus 2y, perlu diketahui bahwa di sini x dan y-nya elemen bilangan asli. Karena x dan y bilangan asli, maka nilai y itu pasti lebih dari atau sama dengan 1. Ya enggak? Pasti nilai y lebih dari atau sama dengan 1. Karena y-nya bilangan asli. Nah, sementara y sendiri adalah 2020 dikurang 2x per 3. Sehingga kita punya 2020 dikurang 2x per 3 lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan 3. Sehingga diperoleh 2020 dikurang 2x lebih dari atau sama dengan 3. Dari sini kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2020. Ruas kiri 2020 dikurang 2x dikurang 2020 tinggal min 2x. Sementara ruas kanan 3 dikurang 2020 adalah min 2017. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Ingat kalau dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, untuk pertidaksamaan dia akan berubah tanda. Min 2x dibagi min 2 adalah x, tanda berubah, yang awalnya lebih dari atau sama dengan, sekarang menjadi kurang dari atau sama dengan. 2017 dibagi min 2, positif bagi positif, negatif bagi negatif positif, 2017 dibagi 2 adalah 1008,5 ya. Iya. Nah, maka dari sini kita punya x kemungkinan besar mendekati 1008,5. Pokoknya x itu nanti nilainya harus kurang dari atau sama dengan 1008,5. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa Tidak. dipahami? Oke. Bisa, Pak. Oke, jadi kita punya x kurang dari atau sama dengan 1008,5. Nah, balik lagi ke pertanyaan di soal. Yang ditanya adalah nilai dari 3x plus 2y. Nah, 3x plus 2y itu bisa kita ubah menjadi 3x ditambah 2y. Nah, y-nya sendiri adalah 2020 dikurang 2x per 3. Sehingga 2y menjadi 2 dikali 2020
dikurang 2X per 3. Sama dengan 3X ditambah 2-nya kita kalikan ke dalam. 4040. Ya, 4040 dikurang 4X ya. Per 3. Nah, ingat ini masih belum sama penyebutnya karena ini adalah 3X per 1. Kita samakan penyebutnya jadi per 3. 3 bagi 1, 3. 3 kali 3X adalah 9X. Maka kita punya 9X ditambah 4040 dikurang 4X. 9X dikurang 4X adalah 5X. Maka ini akan sama dengan 5X ditambah 4040 per 3. Nah, itu sama dengan nilai dari 3X plus 2Y. Oke, sampai di bagian sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada ya? Nah, sekarang artinya apa? Artinya, ketika kita ingin menentukan nilai terbesar yang mungkin dari 3X ditambah 2Y, itu artinya sama saja dengan kita menentukan nilai terbesar dari 5X ditambah 4040 per 3. Nah, jadi di sini Bapak bisa bikin statement nilai terbesar tiga X plus 2Y itu akan sama dengan nilai maksimum dari 5X ditambah 4040 per 3. Nah, kembali ke soal disebutkan bahwa X-nya itu harus bilangan asli dan X kurang dari atau sama dengan 1008,5. Nah, satu lagi yang perlu diingat, X dan Y-nya bilangan asli ya. X dan Y-nya bilangan asli. Nah, logikanya, kalau kita mau ini hasilnya maksimal, berarti nilai X-nya harus sebesar mungkin atau sekecil mungkin kira-kira. Sebesar. Ya, jadi X harus sebesar mungkin. Ya. X harus besar. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa 5X ditambah 4040 itu nanti harus merupakan kelipatan 3. Kenapa harus kelipatan 3? Karena 5X ditambah 4040 per 3 ini sama dengan 3X plus 2Y. Yang mana 3X plus 2Y adalah bilangan bulat. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, X kurang dari atau sama dengan 1008,5. Berarti X yang paling besar yang bisa kita ambil apa? 1008 ya? Iya, Pak. Nah, pertama kita coba dulu. Gimana kalau misalnya X-nya 1008? Jadi anggaplah kasus pertama. Jika X sama dengan 1008. Maka kita akan punya nilai dari 3X plus 2Y sama dengan 5 dikali 1008 ditambah 4040 per 3. Ingat ya, dia harus bilangan bulat. Ya. 5 dikali 1008 berapa itu? 5040 ya. 5040 ditambah 4040 per 3. 5040 ditambah 4040 adalah 9080. 9080. Nah, 9080 per 3 apakah bilangan bulat? Bukan ya? Bukan. Karena tidak bisa dibagi 3. Artinya, Itu perandaian di dibagi awal. 7 kan, Pak? Gimana? Yang 1008,5 itu jadi 1007. Ya, kenapa 1007? Itu yang perlu diingat. Oh, Ya, kan harus diuji dulu 1008. Jangan langsung oke, Pak. muncul-muncil 1007. Kan bisa aja X-nya 1008. Rupanya setelah kita uji, hasilnya bukan bilangan bulat. Nah, itu yang penting pasti. Pasti lihat ini ya Oke, pembahasannya. Pak. Iya, sih pelajari kemarin. Nah, kalau lihat pembahasannya langsung ke sana. Kita nggak tahu kenapa harus 1007. Nanti pasti ketemu kayak gitu. Gimana cara yang ngambil bilangannya? Kenapa 1008-nya nggak diambil? Kan harus tahu juga. Karena kalau X-nya 1008, dia nggak jadi bilangan bulat. Ya, Pak. Nah, gitu. Nah, baru kemudian
karena 1008 nggak bisa, kita coba lagi yang di bawah dari 1008 tapi yang paling besar nilainya. Nah, dari situlah muncul jika X sama dengan 1007. Nah, kita uji lagi. Jika X sama dengan 1007, maka 3X ditambah 2Y sama dengan 5 dikali 1007 ditambah 4040 per 3. Sama dengan 5035 ditambah 4040 per 3. Sama dengan 9075 per 3. Nah, ini kan bisa dibagi 3 ya. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 5, 21. 21 adalah kelipatan 3. Berarti 9075 bisa dibagi 3. Berapa hasilnya? 3.025. Nah, berarti maka, jadi kesimpulannya ini. Maka nilai maksimum dari 3X plus 2Y sama dengan 3025. Nah, itu dia. Oke. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, silakan dicatat dulu ya. Oke, Nanti Pak. Bapak kasih cara lain. Ada cara lain. Di sana hujan nggak? Iya, Pak, gerimis. Ya udah. Kalau ke sekolah Bapak berarti tadi terhalang juga jalan tuh. Iya.
Belum sembuh demamnya makin demam lagi. Kemarin ada belajar. Ada, Pak. Mantap. Bapak nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan, maaf. Udah. Udah. Udah, Pak. Oke. Lanjutannya udah ya. Udah sampai terakhir? Belum? Belum.
Udah, Pak. Oke. Kita lanjut pakai cara kedua. Cara kedua ini sebenarnya cara berpikir yang ini ya, menggunakan logika kita. Baik, yang ditanya adalah nilai dari 3x ditambah 2y. X dan Y bilangan asli, sementara 2x ditambah 3y sama dengan 2020. Jadi Bapak bikin kembali soalnya. 2x ditambah 3y sama dengan 2020. Sementara yang ditanya adalah nilai maksimum dari nilai terbesar yang mungkin dari 3x ditambah 2y. Oke. Dengan ketentuan x dan y bilangan asli. Nah, gini. Logikanya ya. Ini kan 3 kali sesuatu. Ini ditambah 2 kali sesuatu. 3 dikali x ditambah 2 dikali y. Sementara nilai x dan y itu saling berhubungan karena dia berada pada sebuah persamaan. Dan x serta y itu nilainya harus bilangan asli. Nah, logikanya kira-kira kalian bakal kasih siapa yang lebih tinggi nilainya, si x atau si y? Kira-kira. Kan kita mau cari. Kenapa x? Kenapa bukan y? Karena X. Kasih alasan yang simpel aja. Kenapa? Karena apa kira-kira? X lebih dulu dari ya. Janganlah, kalau kayak gitu, kalau Bapak bikin 2y tambah 3x, berarti y yang kalian besarkan nilainya. Bukan karena itu. Menurut persamaan yang di atas. Kenapa nilai x yang lebih besar dari y kira-kira? Kan kita mau cari nilai ini nih. 3x ditambah 2y. Kira-kira lebih besar yang mana, nilai x nanti atau nilai y? X. Nilai X. Nilai x. Kalau nilai x, kenapa harus nilai x yang lebih besar? Karena kan nyari nilai maksimum itu kan dikali 3. Nah, Jadi benar. kalau X-nya itu yang Ya, benar. besar. Karena si x-nya akan dikalikan dengan 3. sementara y cuma dikali 2. Jadi logikanya kalau kita mau nilai ini sebesar mungkin ya x-nya harus lebih besar. Ya. Nah, karena x dan y itu berhubungan. Nah, jadi kita tinggal bikin aja y-nya harus sekecil mungkin. Ya nggak? Y harus Ya. minimum. Nah, jadi karena y harus minimum, kita coba aja jika y sama dengan 1. Pertama ambil dulu. Y paling rendah kan nilainya 1. Jadi kita bikin jika y sama dengan 1, cari x-nya dulu. Berapa nilai x-nya? Jika y sama dengan 1, ingat bahwa 2x ditambah 3y, berarti 2x ditambah 3 kali 1 sama dengan 2020. 2x sama dengan 2020. Berarti 2000 kurang 3. Iya. 2x sama dengan 2017. 2017. X sama dengan 2017 per 2. Apakah ini bisa? Enggak. Enggak. Karena apa? Karena x-nya harus bilangan Bulat. bulat. Bilangan asli malah. Oh iya. Berarti ini bukan ya. Nah, itu kalau y sama dengan 1. Kita lanjut. Kita agak naikkan nilai y-nya. Jika y sama dengan 2. Jika y sama dengan 2, berarti kita punya 2x ditambah 3 kali 2 sama dengan 2020. 2x sama dengan 2020. Dikurang 6. 2020 kurang 6, 2014 ya? 2014. Berarti x-nya 2014 per 2. Per 2. Oh, itu tuh yang 1007 kan, Pak? Iya, x-nya 1007. Berarti x-nya 1007, y-nya
2. 2. Nah, tinggal kita ini kan. Maka yang ditanya apa nilai dari 3x ditambah 2y? 3x ditambah 2y berarti sama dengan 3 dikali 1007 7. tambah 2 kali 2. 3 kali 1007 adalah 3021 tambah 4. Tambah 2025. 3025 sama 3025. Oh, tambah nggak gini lagi, Pak? Ya makanya. Ya paham ya? Ya, paham. Oke, coba dicatat cara ini. Oke, Pak. Bapak udah. Oh, udah. Oke, baik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ntar Bapak save dulu. Soal nomor 5 lagi ya. Oke, soal nomor 5 ini agak sedikit rumit. Tapi nggak apa-apa, langsung kita bahas. Ini nanti mungkin ada beberapa cara juga menyelesaikan soal ini. Bisa dilihat dari polanya, pola bilangannya,
atau gimana. Nah, Bapak minta ini dulu. Kita pakai cara ini ya. Cara melihat polanya dulu. Kira-kira ketemu nggak sama kalian? Cara satu dulu lah. Cara satu, aduh. Cara pertama yaitu melihat pola bilangannya. Cara satu melihat pola bilangannya. Jadi soalnya begini. Suatu barisan bilangan real A1, A2, A3. Barisan itu kan kalau kita belajar yang di sekolah, ada barisan aritmatika sama geometri ya. Nah, tapi ingat, di dalam Olimpiade Matematika tidak akan diberikan seperti itu. Akan sangat jarang sekali muncul cuma barisan geometri atau aritmatika. Biasanya barisan yang diberikan dijabarkan dalam definisi-definisi seperti ini. Nah, baik. Jadi katanya diberikan suatu barisan bilangan real A1, A2, A3, dan seterusnya yang memenuhi nilai A1-nya sama dengan 1. Sekali lagi nilai A1-nya sama dengan 1 dan nilai A2-nya sama dengan 3/5. Dan 1 per AN sama dengan 2 per AN kurang 1 dikurang 1 per AN kurang 2. Untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 3. Nah, kemudian katanya bilangan A2020 dapat ditulis sebagai P per Q dengan P dan Q bilangan asli yang relatif prima. Carilah nilai dari P plus Q. Oke, mungkin akan sedikit bingung, tetapi baik. Bapak akan coba menginikan ya, membimbing kalian di bagian ini. Yang pertama kita lihat pola. Ini cara paling gampang ya kalau kita mengerjakan soal barisan. Cara paling standar. Jadi kita lihat pola jawabannya. Lihat pola dalam artian begini. Misalkan kita udah punya nilai A berapa? A1 ya. A1-nya sama dengan berapa? A1-nya sama dengan 1 ya. A1 sama dengan 1. Kemudian A2 sama dengan 3/5. Oke. Kita coba cari nilai A3, A4, A5, dan seterusnya. Nanti kita lihat polanya. Sehingga kita bisa nebak nilai A2020-nya berapa gitu. Nah, sekarang ini kan A1 udah nih. A2 udah juga. Sekarang kita coba cari A3. Nah, bagaimana cara mencari A3? Itulah yang kita gunakan rumus atau ketentuan yang diberikan oleh soal ini. Nah, yang ini. Jadi katanya apa? Katanya 1 per AN sama dengan 2 per AN kurang 1 dikurang 1 per AN kurang 2. Untuk setiap N lebih dari atau sama dengan 3. Berarti di sini, kalau Bapak ambil N-nya sama dengan 3, 1 per AN kan jadi 1 per A3. Berarti kita punya 1 per A3 sama dengan 2 per A3 kurang 1. A2 ya. 3 kurang 1, 2. 3 kurang 1 kan 2. Oh iya. Kurang 1 per? Kurang 1 per 1. A1. Okay. 2 per A2. A2-nya berapa? A2 adalah 3/5. Ya kan? Berarti ini jadi 2 per, kalau dia 2 per 3/5 bisa kita bikin kayak gini ya. 3-nya di bawah sini, 5-nya ke atas. Nggak ada masalah. Kemudian dikurangi 1 per A1. Nilai A1 adalah 1, berarti ini 1 per 1. Sehingga sekarang kita punya apa? Kita punya 10 per 2. 3 per 3. kurang 1. Ingat, 1 per 1 adalah 3 per 3. Berarti ini jawabannya nanti 7 per 3 ya? 7 per 3. Ya. 7 per 3 adalah sama dengan 1 per A3. Jadi kalau kita balik, ini jadi apa? Kalau kita balik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang, berarti ini A3 per 1 atau A3 sama dengan 3 per 7. Oke. Nah, coba lihat. Udah nampak belum pola? A1-nya 1, A2-nya 3 per 5. Nah, berarti A4-nya 3 per 10. Per 9. 3 per 9 ya kan? Nah, ya, bagus. 3 per 9. Jadi sini kan kita udah dapat nih. 1 itu kan sama dengan 3 per 3. Iya.
Nah, ini habis 3, 5. Habis 5, 7. 7 Kayaknya itu 9, 11. harusnya 9. Jadi kita perlu uji 1 buah atau 2 lagi. Kita anggaplah uji 2 buah lagi ya. Kalau N-nya sama dengan 4 berarti 1/A4 sama dengan 2/A3 A3, kurang 1/A2. A2. Ya kan? Ya, Iya, Pak. A3-nya 3/7. Berarti jadinya 2/3/7 kurang 1/A2. 1/A2. A2-nya 3/5. 3/5. Nah, ini kan dapat nih 14 kurang 5 ya? Ya, 14 kurang 5. 11/3. Jadi Ah, 3 14 kurang bukan, 5. bukan. Oh, 9, 9. 9/3 kan? 9/3 Ya. adalah 1/A4. Berarti A4 sama dengan kebalikannya kan? Ya, 3/9. Oke, 3/9. Nah, sebenarnya kan bisa dibikin jadi 1/3, tapi kan kita mau lihat polanya. Ya, Pak. Ada 3/3, 3/5, 3/7, 3/9. Satu lagi, kita butuh satu lagi. Berarti ini 1/A5 sama dengan 2/A4 dikurang 1/A3. Sama dengan 2/A4 adalah 3/9, berarti ini 3, ini 9, dikurang 1/A3. Ingat tadi A3-nya adalah 3/7. Berarti ini 1/3/7. Nah, dari sini kelihatan 18 dikurang 7 /adalah 11. Kita punya 11/3. Sama dengan 1/A5. Maka A5-nya 3/11. Oke. Sekarang kan udah kelihatan polanya ya. Nah, setelah kelihatan pola, kita bikin rumusnya. Jadi maksud Bapak, ini kan kalau A1 hasilnya kan 3/3. Nah, kira-kira berapa kali berapa tambah berapa gitu. Kita hubungkan harus ada angka satunya. Jadi kita bisa bikin, ini kan selalu 3 di atasnya, jadi bisa tetap 3 nih. Nah, kira-kira yang bawahnya apa? Barisan 3, 5, 7, 9. Kan kayak membuat rumus ini kan? Kalian masih ingat rumus UN enggak? Ini kan barisan aritmatika enggak ini? Ya. Iya, Pak. Bedanya berapa? 2. A-nya? A-nya 3. Ya, ingat rumus UN apa? UN sama dengan A. A tambah UN kurang 1 kali B. Oke. Berarti sama dengan 3 tambah N kurang 1 kali 2 ya. 2 Berarti 3 ditambah 2 kali tambah N. 2 kali 2. 2N kurang 2 ya. Iya. Jadinya apa? 2N tambah 1. Benar? Ini 2N. 3 kurang 2 adalah 1. 1. Oke, berarti ini jadinya kita bisa bikin ini kayak 2 kali 1 tambah 1. Benar nggak? Nah. Berarti ini 3/2 kali 2 tambah 1. Nah, 3/5. Nah, ini 3/2 kali 3 tambah 1. Oke, dan seterusnya kan? Nah, yang ditanya apa? Nilai dari apa? Ada 2020. Nah, berarti di sini kita bisa bikin A2020 pasti sama dengan 3/2 kali 2 dikali 2020 ditambah 1. Iya. Sama dengan 3/4040 tambah 1 3 sama per dengan 4041 ya. Iya. Nah, tapi ingat katanya ini dapat dinyatakan dalam bentuk paper key dengan P dan Q relatif prima. Kalau relatif prima kan FVB-nya 1. Artinya secara nggak langsung ini harus dalam bentuk paling sederhana. Rupanya ini belum sederhana. Kenapa? Karena dua-duanya bisa dibagi 3 ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita bagi 3, maka nilai A2020 sama dengan 1 per berapa tuh? 1 4 1347 ya? Iya. Oke. Dan ini katanya dalam bentuk paper key. Nah, yang ditanya apa? Nilai dari P tambah Q. P plus Q. Ya, P plus Q-nya berapa? Maka P plus Q sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1347. Berarti ya. 1304 apa? Iya.
sama dengan 1348. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Itu yang ribut siapa? Regi, Pak. Ngapa teriak-teriak? Nggak tahu. Kalian lagi di mana? Di ruang perpus ya? Iya, Pak. Ini nyampu, Pak. Tapi yang tadi Tomo gabung nih. Cetak. Bukan dengan debat, Pak. Kami apa, Pak? Soal. Mana ya? Ada cara dua ya, Pak. Ini dicatat dulu, termasuk pola-polanya itu ya. Oke, Pak. Saran Bapak ini, jangan langsung dicatat semua yang Bapak tulis. Jadi kalian coba dulu sambil melatih hitungan kalian. Nanti sesuai nggak dengan hasil yang Bapak dapat. Karena kalau nyatat aja nanti ini nggak terlalu dapat ininya, ilmunya. Sementara kalian hitungan kalian belum terlalu bagus sebenarnya. Ya, Pak. Allah Akbar. Dua kali tujuh.
Udah, Pak. Udah. Oke, ini kan cara yang pertama ya. Jadi kita punya cara lain dalam mengerjakan soal ini. Nah, cara yang akan Bapak jelaskan adalah cara ketika kita coba lihat pola, tetapi kemudian polanya tersebut tidak ketemu gitu, tidak terpikirkan. Karena kadang kan kita berharap dari jawaban-jawaban akhirnya itu ketemu pola, tapi tiba-tiba pas lihat ini kan, apalagi tadi kan A1-nya sama dengan 1. Terus misalnya ketika kalian jadi A4 dapat sepertiga, di sana kan nggak kelihatan polanya, kecuali kalian inisiatif membuat pembilangnya jadi 3 semua. Nah, lalu bagaimana seandainya kita nggak ketemu polanya langsung? Nah, ini pasti akan sedikit menyusahkan. Nah, jadi Bapak asalin ulang lagi soalnya. Kita punya A1. A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 3/5 tadi ya. Sementara nilai dari 1 per AN sama dengan 2 per AN dikurang 1 kurang 1 per AN dikurang 2. Oke, ini benar ya? Oke, benar. Dan ingat ini untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Nah, yang ditanya adalah nilai dari A2020. A2020. Ini cara kedua ya. Cara kedua ini kalau nanti kalian coba bandingkan dengan cara yang tadi, jauh lebih gampang cara tadi. Tetapi cara kedua itu berguna pola pikirnya. Ketika kita tidak bisa menemukan polanya secara langsung. Oke, baik. Nah, untuk cara kedua bagaimana? Ingat, yang mau kita cari adalah nilai dari A2020. Jadi yang pertama kali kita buat adalah kita cari dulu nilai 1 per A3. Jadi logikanya adalah 1 per A3 itu akan sama dengan 2 per A2 dikurangi 1 per A1. Ini taunya dari mana? Dari rumus. Nah, kemudian 2 per A2 di sini akan Bapak ubah menjadi 1 per A2 ditambah 1 per A2 kemudian dikurang 1 per A1. Oke. Alfa, Asti, bagian ini paham atau tidak? Sampai di bagian sini. Paham. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi kalau kita lanjutkan, berarti 1 per A4 apa? 1 per A4 pasti sama dengan 2 per A3 A3 dikurang 1 2 per per A3. A2. A2. Berarti ini 1 per A3 tambah 1 per A3 kurang 1 per 1 A2. per A2. Oke. Dengan cara yang sama kita tulis lagi 1 per A5 sama dengan yang ini kita skip ya. Iya, Pak. Ini jadinya 1 per A4 per A4 ditambah 1 per A4 kurang 1 dikurang per 1 per A3. Oke. Bapak mau tambahkan satu lagi biar kelihatan polanya. 1 per A6. Berarti 1 per A6 sama dengan 1 per A5 ditambah 1 per A5. Ditambah 1 per A5 dikurang 1 per A4. 4, oke. Dan seterusnya ini akan berulang. Bapak mau mulai dari 1 per A2018 dulu. Biar nanti kelihatan polanya. Berarti kalau 1 per A2018 sama dengan 1 per A2017 tambah 1 per A2017 dikurang 1 per A2016. Oke, kita lanjut 2 lagi sampai A2020. 1 per A2019 sama dengan 1 per A2018 ya. Ditambah 1 per A2018 dikurang 1 per A2017. Oke, terakhir 1 per A2020 sama dengan 1 per A2019 ya. ditambah 1 per A2019 kurang 1 per A2018. Oke. Nah, di sini kan kita punya banyak persamaan ya dari sini.
sampai di sini. Sampai persamaan terakhir. Nah, kemudian langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kira-kira apa? Kita apakan? Ini. Ada yang punya ide nggak? Ada? Gimana tadi, Pak? Kira-kira langkah berikutnya apa? Ini. Langkah berikutnya adalah kita jumlahkan. Ruas kiri kita jumlahkan juga ruas kanannya. Jadi yang kita ambil yang ini ya, yang dua terakhir ini. 2000 yang dari yang 2019. Yang ini, yang paling kiri sama yang paling kanan. Jadi yang paling kiri ini kalau kita jumlahkan kan 1/A3 ditambah 1/A4 tambah 1/A5 yang ini. Iya. Sampai 1/A2020. Kita salin sebelah kiri. Berarti kita punya 1/A3 tambah 1/A4 ditambah dan seterusnya. Tambah 1/A5 sampai 1/A2020. Iya, 2019 ditambah 1/A2020 sama dengan, nah perhatikan yang paling kanan ini. Ruas paling kanan ini, perhatikan. Ini kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan, misalnya ini dengan ini habis nggak dengan ini? Iya. Oh iya. Ini plus Yang ini minus habis kan? juga, Pak. Yang Nah, ini habis. Oke. Ya kan? Jadi yang sisa, Pak? Berarti sisanya apa? Yang pertama, sisanya adalah ini yang pasti. Angka paling kiri ini nggak mungkin hilang kan? 1/A2, 1/A3, Ya. dan seterusnya. Jadi 4, Bapak A5. sampai 2019 ya. Ya. Jadi Bapak saya ulang lagi. Jadi kita punya 1/A2 ditambah 1/A3 tambah 1/A4 sampai 1/2019. 2019. Oke. Kemudian yang sisa di sini ini kan minus 1/A1. Iya. Berarti kita bikin kurang 1/A1. Kemudian ini juga belum kan? 1/A2019. Ya, ditambah 1/A2019. Oke. Oh, enggak muat ya. Satu per A2019. Bentar. Wah. Kenapa ini? Bentar ya. Ada kendala di sini. Berapa tadi? Kurang 1/A1 ya? 1 dikurang 1/A2019. Ditambah ya? Ditambah bisa. Ditambah 1/A2019. Sebentar. Tulis 1/A2019. Oke, sekarang kita coba fokus ke bagian ini. Ke bagian yang terakhir ini, yang kita dapat ini. Nah, ini. Sekarang Bapak tanya ini. Di ruas kiri ada 1/A3. Ini. Ya kan? Kanan ada juga, Pak. Kanan ada juga. Jadi kalau kanan kita pindahkan ke kiri jadi minus kan? Iya. 1/A3 Habis dikurang 1. Habis kan? Iya. Berarti ini dengan ini habis. Ini dengan 4 ini habis, habis. Pak. Iya, sampai 2019 sudah habis. berarti sisanya yang di sebelah kiri tinggal apa? 1/A2020. A2020 sama dengan? Iya. 1/A2. 1/A2 dikurang 1/A1 ditambah 1/2019. 1/A2019. Oke. Pasti ngerti? Ngerti. Alfa, paham? Paham. Oke. Nah, mungkin masalahnya di sini adalah kita tidak tahu nilai dari A2019, benar nggak? Ya. Kita tahu 1/A2020 sama dengan ini, benar. Tetapi masalahnya kemudian berapa nilai dari 1/A2019-nya? Kan itu kita nggak tahu.
Nah, tetapi ada ini ya. Jadi ada keuntungan di sini. Maksud Bapak adalah kalau kita ulang-ulang lagi cara ini, jadi ibaratnya ini kita ulang lagi, tetapi cuma sampai bagian sini. Jadi nggak kita masukkan 1/A 2020-nya. Tidak kita masukkan. Kalau tidak kita masukkan, kira-kira kita dapat apa? Kita bakalan dapat ini nanti. Kalian bisa uji. Kita bakal dapat 1/A 2019 itu sama dengan 1/A2 kurang 1/A1 tambah 1/2018. 2018. Iya. Ya nggak? Iya, Pak, sama. Sama. Artinya ini bisa Kalau kita 2018 kayak gitu juga berarti 1 2017. tambah. Iya. Ya, benar sekali. Nah, jadi kan kalau di sini kan 1/A 2020-nya sama dengan ini. Jadi 1/A 2020 itu bisa juga kita bikin sama dengan 1/A2 dikurang 1/A1 ditambah. Nah, ini kita ganti. Kita ganti dengan 1/A2 Oh, 1/A2 dikurang 1/A1 tambah, ditambah 1/A 2018. atau dengan kata lain bisa kita bikin sama dengan 2 kali Oh iya. 1/A2 2 ditambah 1/A1. dikurang Jadi 1/A1 kurang 1/A1. tambah 1/A 2018. 2018. Oke. Kita bisa nebak sebenarnya. Berarti nanti kalau misalnya kita mau bawa ke 2017, berarti ini jadinya 3 kali ya? Iya, 3 kali per 2016 nanti ya. Enggak, 2017 dong. Oh iya. Ngerti ya? Oh, ngerti. Nah, cara ngingatnya gimana, Pak? Ya udah gampang aja. 2020 biar jadi 2017 harus diapakan? Dikali 3. Kurang 3. Kurang 3 Iya, kan? kurang 3. Makanya di sini muncul 3. 3. Nah, baru ada nilai itu di A berapa nanti? A2, benar. Di A2 kan? Iya. Berarti kita bisa bikin 1/A 2020 sama dengan A berapa kali? 2018. Bagus, 2018 dikali 1/A2 1/A2 dikurang 1/A1 tambah 1/A2. A2. Oke, nah tinggal kita ganti nilainya. Ingat, A1 tadi sama dengan apa? A1 1, A2-nya berapa tadi? 3/5 ya? Ya. Nah, tinggal kita ganti. Berarti ini sama dengan 2018. 2018 1/1. Bukan, 1/A2. Oh, 1/A2. 1/A2. A2-nya 3/5. Berarti 3 ini 5. Kurangi 1/1. 1/3/5. Ya. Tambah 1/3/5. Ya, kayak gini. Oke, ini 2018 ya, sorry. Iya, Pak. 2018. Berarti ini sama dengan 2018 dikali, ini kan jadi 5/3 dikurang 1 nih. Iya. 5/3 dikurang 1 itu kan sama dengan 5/3 dikurang 3/3. 5/3 dikurang 3/3 adalah 2/3. 2/3. Nah, kemudian ditambah 5/3. 5/3. 2018 kali 2? 4036. 4036 ditambah 5? 4051. 41 lah. 41. Berarti? Per 3. Nah, berarti itu sama dengan nilai dari 1/A 2020. Ya nggak? Ya. Nah, kalau yang ditanya adalah nilai A 2020-nya berapa, ya kita balik aja. Iya. Ya kan? Iya. Maka dari di sini Bapak bikin di sini karena nggak muat. Berarti A 2020 ini dibalik jadinya 3/4040. 4041. Kalau kita sederhanakan jadinya 1/1347 kayak tadi. 47. Ya. Nah, ini kan paper key katanya tadi. Iya. Berarti Tambahin aja lagi. Iya. 1348. Iya, sama dengan yang tadi. Oke, ngerti ya?
Ngerti, Pak. Memang caranya lebih ribet, tetapi hati-hati. Lebih Kadang-kadang, logika ya, Pak. ya, kadang-kadang kita nggak ketemu pola langsung, makanya. Iya. Oke, silakan dicatat. Oke, Pak. Bisa paham ya? Bisa, Pak. Oke, apa ngerti? Ngerti, Pak. Alfa agak pusing, Pak. Apa? Nih, lihat aja ini, Pak. Kenapa? Alfa agak pusing. Kenapa? Enggak Kenapa tahu. pusing? Stres, Pak. Apa? Nilai? Iya. Nggak kan ibu mati nilai lo. Kan nggak main-main. Kecuali main-main. Kalau main-main sekolahnya. Kenapa? Alfa terlalu memikirkan nilai. Santai aja lah. Paling nilai-nilai rendah. Iya. Pasti nggak mau tahu nilai. Alfa mereka pada kepo ya nilainya berapa? Pasti nggak mau tahu. Tunggu aja pengumuman nilainya.
Bapak bisa geser ke bawah. Oke, siap.